Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Hafila Rahab dengan NPM 208260155. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mind mapping yang berjudul sosial fobia. Di sini saya akan membawakan tugas psikiater dengan judul sosial fobia yang akan saya jelaskan menggunakan mind map yang sudah saya buat sendiri. Lalu saya akan mulai penjelasannya dimulai dari definisi. Adapun definisi dari sosial fobia merupakan gangguan kecemasan yang ditandai oleh ketakutan berlebihan dan menetap terhadap situasi sosial atau performa di mana individu dapat diamati atau dinilai oleh orang lain, di mana penderita akan takut terasa malu, dipermalukan, atau dinilai negatif oleh orang lain, di mana ketakutan tersebut menyebabkan penghindaran terhadap situasi sosial atau distres berat jika tidak bisa dihindari. Adapun etiologi dan faktor risiko dari sosial fobia itu ada faktor biologis, faktor psikologis, serta faktor sosial dan lingkungan. Di mana faktor biologis itu meliputi genetik, neurobiologis, dan temperamen, di mana genetik itu ada kecenderungan familial, risiko meningkat jika ada anggota keluarga dengan gangguan kecemasan. Lalu neurobiologis, ketidakseimbangan neurotransmitter terutama serotonin, dopamin, dan GABA, serta hiperaktivitas amigdala. Untuk temperamennya, anak dengan temperamen behavioral inhibition mudah takut terhadap hal baru, ini lebih beresiko. Untuk faktor psikologisnya seperti pengalaman traumatis sosial, misalnya diejek, dibully, atau dipermalukan di depan umum. Lalu ada pola asuh overprotective atau kritikal, dan skema kognitif negatif seperti keyakinan saya tidak bisa, saya akan gagal, atau orang lain akan menertawakan saya. Untuk faktor sosial dan lingkungan itu seperti tekanan sosial, bullying, tuntunan akademik atau pekerjaan, kurangnya dukungan sosial. Lalu untuk kriteria diagnosa sosial fobia ini saya ambil dari PPDGJ 3. Itu fobia sosial diagnosis ditegakkan jika ketakutan menetap terhadap perhatian atau penilaian orang lain dalam situasi sosial yang kecil atau besar, misalnya berbicara di depan umum, makan di depan orang berbicara dengan atasan. Lalu paparan terhadap situasi sosial yang menimbulkan kecemasan seperti jantung berdebar, tremor, berkeringat, dan muka merah. Lalu penderita menyadari ketakutannya berlebihan atau tidak masuk akal, situasi sosial dihindari atau ditahan dengan distres berat, lalu mengganggu aktivitas sehari-hari, hubungan sosial atau pekerjaan. Durasinya 6 bulan atau ke atas, biasanya menetap dan kronis, tidak disebabkan oleh kondisi medis lain atau gangguan mental lain, misalnya skizofrenia, depresi berat. Untuk tata laksana dari sosial fobia sendiri dapat diberikan berupa psikoterapi atau farmakoterapi, di mana psikoterapi itu adalah yang utama, dan farmakoterapi diberikan bila gejalanya berat. Untuk psikoterapi itu dibagi 3 lagi, ada cognitive behavior therapy (CBT), social skill training, supportive therapy, di mana CBT ini untuk membantu pasien mengenali dan mengganti pikiran negatif tentang diri dan situasi sosial, melatih exposure secara bertahap terhadap situasi sosial yang ditakuti, sangat efektif untuk jangka panjang. Untuk social skill training itu melatih kemampuan komunikasi dan interaksi sosial. Sportif terapinya memberi dukungan emosional dan meningkatkan kepercayaan diri. Untuk farmakoterapinya ada 4, bisa diberikan SSRI yaitu Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, ada SNRI, venlafaxine misalnya, baru ada diberikan benzodiazepam misalnya clonazepam, larozepam, lalu beta blocker propranolol. Untuk kognitif SRA atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor itu seperti sertralin, paroxetin, sama escitalopram, di mana itu lini pertama untuk fobia sosial. Lalu untuk SNRI-nya untuk alternatif jika si SSRI-nya tidak efektif. Untuk benzodiazepamnya itu untuk jangka pendek bila kecemasan berat. Lalu untuk beta blokernya untuk performance anxiety, misalnya takut berbicara di depan umum.
Lalu untuk prognosisnya, umumnya baik bila mendapat terapi psikologis dan farmakologis dengan cepat. Tanpa terapi dapat menjadi kronis dan menyebabkan gangguan fungsi sosial dan pekerjaan. Untuk faktor yang memperburuk prognosis itu misalnya seperti onset usia muda, komorbid depresi atau penyalahgunaan zat, dukungan sosial yang buruk. Dengan CBT dan SSRI, banyak pasien mengalami perbaikan signifikan dalam 3-6 bulan. Ini referensi yang saya gunakan. Baik, cukup sekian penjelasan mind mapping saya mengenai sosial fobia. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.